menggunakan sistem USB atau IEEE ya 1394 port. Oke, di sini saya menggunakan external hard disk yang sistem USB ya, bisa terlihat di sini external hard disk ini sistem USB, jadi dia tidak bisa menginstal. Jadi sudah terjadi proses pembuktian. Pertama adalah, sekaligus saya tekankan di sini, saya zoom lagi, bahwa kapasitas internal hard disk yang terpasang adalah 128 GB, bukan total size 128 GB, free space ada 128 GB karena belum terpakai. Itu pertama, belum ada isinya apa-apa, saya masih baru langsung saya pasang, tidak ada saya apa-apakan. Kemudian juga di sini ada informasi ya, Windows cannot be installed to this maaf, saya pindahkan, Windows cannot be installed to this disk ya, karena itu tadi ya, dia tidak support jadi hard disk ini tidak support untuk proses instalasi kepada disk ini, karena di dalam proses BIOS pun tidak terbaca hard disknya. Jadi itu sudah ada beberapa item proses pembuktian. Pertama, di dalam proses setting BIOS tadi, nanti hard disknya tidak terbaca, tipenya tidak terbaca. Kedua, kapasitas hard disk terbaca di 128 GB ya. Dan ketiga adalah Windows sudah mengatakan bahwa ini tidak support ya. Jadi Windows tidak bisa menginstal kepada hard disk ini karena ya ini tadi ya, dia harus setting di BIOS, jadi harus di-enablekan statusnya. Gimana mau di-enablekan, orang hard disknya tidak terbaca, tidak ada saya bisa mengenablekan kondisi ini gitu. Oke, jadi itu proses pembuktian yang terjadi. Sekarang saya nextkan juga tetap tidak bisa ya. Jadi sini tetap dia memberikan peringatan ya. Tetap di sini berikan peringatan. Jadi startup Windows tidak dapat membuat suatu sistem partisi baru di hard disk ini atau mengalokasikan file sistem partisi lama ya. Jadi kalau memang sudah ini hard disk lama ya pasti akan ada partisi, tapi karena ini hard disk baru second ya, total size masih 128 GB, free space masih 128 GB, jadi belum pernah terpakai. Next, tidak ada perubahan ya. Saya klik beberapa kali ya, mau saya harus close ini tadi untuk mempersingkat waktu. Saya close. Install or upgrade window, you must run install, are you wish to cancel? Yes ya. Jadi saya batalkan saja karena Windows tidak bisa melanjutkan proses instalasi ya. Ini saya batalkan saja. Jadi juga saya batalkan saja Windows cancel installation. Oke, sekarang saya akan masuk lagi ke BIOS ya, untuk membuktikan bahwa tadi harus setting hard disk ya, harus enable. Nah, di sini kondisi yang terjadi adalah fix HDD ini non, tidak terbaca. Harusnya kalau dia bagus, tidak rusak sistem hard disknya, maka dia akan muncul angka, artinya enable. Kalau ini non, berarti disable kondisinya ya. Saya tidak bisa merubah ini karena ini memang sudah bacaan setting dari Windows. Yang saya bisa setting adalah sistem time, ini yang bisa disetting, dan sistem date, tanggal, sistem waktu dan tanggal ya. Ini yang bisa saya setting. Selebihnya adalah yang ke bawah, mulai dari BIOS version sampai dengan memory speed, itu sudah dari bacaan semua hardware yang ada di laptop ini terbaca. Salah satunya di sini ya, BIOS version 08, product name-nya Inspiron N4050, seperti tag-nya ini, kemudian asisten tidak ada, CPU-nya tipe Intel Core i5 2450M, CPU 2.50 GHz ya. Sudah terbaca ya. Kemudian di sini eksternal memorinya ya tidak terbaca di sini. Ini sistem memorinya 8195 DDR3 ya. Ini 8 GB nih hard disk punya saya. Oke, kemudian di sini ya
ada di situ terbaca ya, statusnya adalah semua sudah enable ya. Di sini SATA operation ACI ya, artinya sudah sesuai. Adapter warning sudah enable di sini ya. SATA operation itu ACI, kalau di widget ada dua pilihan, ATA atau ACI ya, saya pilih ACI ya. Oke, kemudian semuanya sudah ini ya. Kalau kita lihat miscellaneous device, itu adalah USB portnya sudah enable ya. Jadi settingan tidak ada yang waduh, ini nanti kenapa nih. Oke, masuk lagi ke situ. Oke, sekarang udah security tidak ada hubungannya. Boot, nah oke, masih di PD room, exit ya. Kalau exit berarti keluar dari boot, keluar dari window, kemudian masuk lagi ke setting, keluar dari BIOS maksud saya, kemudian masuk lagi ke setting window, setup window. Jadi sini saya menyatakan bahwa setelah tadi proses instalasi window tidak mau, tetap informasinya di sini fix HDD non, tidak bisa terbaca ya. Jadi di dalam setting window sudah menyebutkan bahwa hard disk dalam kondisi rusak, tidak bisa diinstal window. Kemudian bacaan window adalah kapasitas hard disk 128 GB. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Saya akan buktikan bahwa hard disk yang terpasang masih tetap hard disk yang lama. Ini saya keluar dari sini, kemudian saya exit save ya. Oke, saya tutup saja. Kemudian karena ini sudah proses switch on off-nya sudah rusak, jadi mungkin saya matikan saja, saya cabut saja ya, saya cabut paksa ya, karena nanti balik lagi proses instalasi Windows. Sekarang saya mau buka laptopnya, ini laptopnya. Sekarang saya mau cabut lagi, buka lagi nih pakai pisau biar gampang. Ini ada bagian yang sudah retak, ini yang bisa saya buka untuk buka ya. Ini sudah. Oke, sudah terpasang, sudah tercabut masalahnya, maksud saya. Kemudian ini ikatan bagian dalam untuk join connectionnya saya cabut. Saya buka dulu ini ya. Oke, tinggal saya cabut. Oke, bisa saya cabut ini kondisinya, saya angkat. Itu sudah saya simpan. Nah, sekarang ini kita lihat hard disk masih terpasang. Ini saya cabut saja external hard disk. Nah, ini masih terpasang hard disk yang dari Shopee, dari AS Komputer. Saya cabut, saya balikin lagi ke kondisi semula. Ini yang lama ya, yang punya saya yang rusak. Ini yang baru ya, sesuai dengan ini. Saya lihat lagi, saya sorot lagi, masih sesuai dengan di awal. Seagate video 2,5 HDD 500 GB, tertulis 500 GB. Ini masih original kondisinya, tapi faktanya adalah kapasitas 128 GB. Jadi demikian proses penelitian yang saya lakukan malam ini. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kesimpulannya adalah hard disk ini yang saya beli dari Shopee via toko AS Komputer adalah terbukti kapasitas hard disknya hanya 128 GB, bukan 500 GB, karena Windows pun membaca external hard disk saya adalah 1 tera. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan untuk pembuktian ini adalah bahwa terbukti apa yang saya sampaikan informasi sebelumnya kepada pihak Shopee ya, lewat situs Shopee, sesuai dengan apa yang saya sampaikan dengan proses pembuktian video ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bahwa pembuktiannya adalah baru malam ini, karena saya juga baru pulang dari Bandung, baru membuka Shopee, dan ternyata harus segera mengirimkan video pembuktian karena saya di Bandung. Ini laptopnya ada di rumah terbongkar seperti ini, jadi saya mohon maaf baru bisa
buatkan video ini. Terima kasih. Semoga pembuktian ini bisa meyakinkan tim dari Shopee yang menilai permasalahan ini bahwa saya mengajukan permohonan untuk pengembalian adalah karena punya dasar bahwa ya harddisk yang saya terima kapasitasnya tidak sesuai dengan yang tertulis pada cover, dan juga kalau mau jujur yang ditawarkan adalah harddisk Barakuda tipe Barakuda harga 270.000, tapi yang datang adalah tipenya Seagate, ya, kembali lagi Seagate video 2,5 HDD 500 KB. Mungkin bagi saya tidak masalah ya, bukan Barakuda. Oke. Ya, tapi oke lah. Tapi intinya adalah saya sudah bisa buktikan alasan saya kenapa saya mengatakan ini 128 GB. Sekian, terima kasih buat Shopee. Ya, semoga penjelasan video ini bisa membuat kesimpulan kepada Shopee bahwa kenapa saya mengembalikan, karena pertimbangannya sesuai. Jadi tidak ada rekayasa dalam proses pembuatan video ini. Shopee bisa buktikan tidak ada proses pemutusan video dari awal sampai akhir. Demikian, terima kasih. Selamat malam.